Genius mendadak bersama The Prams. Oke adik-adik ya, kita estafet kali ini langsung The Prams melanjutkan ya, membahas habis, mengupas tuntas soal-soal USN Matematika SMP, dan kali ini adalah pada bagian 2 ya. Kemarin bagian 1 ada 10 soal sudah kita bereskan, semuanya asik, semuanya menantang, tapi ternyata sederhana semuanya ya setelah kita bahas. Nah, bagian 2 ini The Prams akan memberikan 10 soal lagi, yaitu nomornya kita berlanjut adalah nomor 11 sampai nomor 20 ya. Sepertinya nggak kalah asiknya ya. Saya lihat 10 soal yang di bagian 2 ini adik, banyak tentang bilangan berpangkat, kemudian bentuk akar ya, kemudian nanti barisan dan deret, serta sudut-sudut ya. Jadi tentu materi akan mengembang terus dari bagian 1 ke berikutnya ya. Dan kita estafet, maka tetap setia adik ya, tetap setia, tetap berlangganan, subscribe, dan banyak menyimak untuk mendapatkan ilmu yang teramat sangat manfaat. Oke, kita mulai adik ya, nomor 11, perhatian semuanya. Wow, perhatikan soal nomor 11 ini. Masya Allah, soal apa ini ya? Ada 3 pangkat 2014 ditambah 3 pangkat 2015 ditambah 3 pangkat 2016 ditambah 3 pangkat 2017 dibagi dengan 40, ini sama dengan hasilnya berapa gitu. Oke ya, adik-adik, setiap menyikapi soal di OSN yang bentuknya seperti ini, kita jangan berpikir linear adik, tetapi kita berpikir pada sifat-sifat yang berlaku di berbagai operasi ya. Kalau itu perpangkatan ya operasi perpangkatan, maksudnya operasi hitung adik ya. Pikiran kita itu. Nah, kalau kita jeli mengamati ini adik, perhatian, pangkatnya ini kan naik 1 ya, 2014, 2015 dan seterusnya itu naiknya 1. Maka kalau kita berpikir memfaktorkan ya, mengeluarkan faktor yang sama, tentu yang kita keluarkan adalah yang pangkatnya terkecil. Betul adik? Berarti yang dikeluarkan pangkat terkecil adalah 3 pangkat 2014. Itu kita keluarkan kurung gitu adik ya. Iya tak ya? Oke. Kemudian karena ini pertama adalah 3 pangkat 2014 ya, berarti angkanya 1. Gitu ya. Terus ditambah adik, perhatian. Ini pangkatnya 2015 ya, pangkat 2014 sudah keluar. Berarti tinggal 3 pangkat 1 ya. Ini adalah 3 pangkat 1 kan gitu. Kemudian kita tambah yang pangkat 2016, 2014-nya sudah keluar. Berarti jadinya adalah 3 pangkat 2 gitu ya dek ya. Terus ditambah berarti yang 2017 3-nya pangkat 3. Wow, keren ya. Kemudian adik dibagi dengan seperti soal, yaitu dibagi dengan 40 ya adik-adik. Asik banget ya ternyata. Dan kalau adik masih bingung dengan ini, ingat ya, pangkat itu kalau dikalikan kan pangkatnya dijumlah. Coba kalikan lagi, dia akan kembali 2014 tambah 1, 2015, 2014 tambah 2, 2016, 2014 tambah 3, 2017 ya. Ngerti ya? Nggak bingung kan dek ya? Enggak lah, biasa banget. Sehingga ini adalah keluar ya, 2014. Yuk kita hitung yuk. 1 ditambah 9 ditambah 3 kuadrat. Sorry, ini 3 kuadrat terus 3-nya sini deh ya, kebalik dikit enggak masalah ya. 3 pangkat 3 berapa adik? 27 ya. Lalu semua ini nanti adik bagi dengan 40 gitu ya. Oke adik-adik, perhatian, 3 tambah 27 30. Ini 10, 30 tambah 10 itu berapa adik? Subhanallah, ternyata 40 dek, udah habis dengan ini. Asik luar biasa. Sudah ketemu jawabannya. 3 pangkat 2014. Set. Masya Allah, ternyata gampang ya. 3 pangkat 2014. Mana dek jawabannya? Ada pada D ya. Asik ya dek ya. Asik banget ya. Kemarin juga kayaknya rumit banget ya. Begitu kita cermati, kita ingat sifat-sifat di matematika, ternyata ya tidak ada apa-apanya. Jangan-jangan nomor 12 juga gampang adik. Masya Allah, sekilas kita lihat angka apa itu ya. Oke, mari kita berpikir cerdas, berpikir cermat ya. Tentu saja saya hantarkan adik-adik. Mari, 1 dibagi, sampai susah bacanya ya adik ya. 3/8 pangkat 2017 pangkat 2 sama dengan
64/9 berpangkat X, maka nilai X adalah nah, ini orang mendengar tanpa melihat tulisannya sudah wah apa itu gitu ya, karena memang ya serumit ini, tapi tetap harus optimis ya, harus positif thinking dan kita bisa ya. Adik, kira-kira bagaimana kita memulai mencermati ini? Perhatian, kalau kita lihat ini adik ya, di nomor 12 ini kan sama aja ya, sama saja. Ini kita kuadratkan, boleh kan ya? Berarti satu langkah setelah itu gini, biar tetap di bawah enggak apa-apa. Berarti adalah 3/8 dikuadratkan, berarti masing-masing ini dikuadratkan. Ini loh yang pangkat 2 ini adik. Tapi semua nanti harus dipangkatkan berapa? 2017. Gitu enggak masalah ya? Enggak masalah ya. Kemudian kita nggak tahu tentang ini, kita tulis dulu apa adanya. Apa adik? 64/9 berpangkat X apa adanya. Betul ya, adik ngerti perubahan ini menjadi ini? Ya enggak masalah ya, cuma pangkat 2-nya didahulukan gitu ya. Oke adik-adik. Sehingga kalau seper itu kan nanti tinggal kita balik. Sama aja 8 kuadrat dibagi 3 kuadrat gitu ya. Berarti 8 kuadrat dibagi 3 kuadrat ya, pangkatnya tentu tetap 2017 ya. Ruas kanannya tidak kita ubah, 64 dibagi 9 kurung berpangkatkan X. Ngerti adik ya? Seper A per B itu adalah B per A. Itu hal yang biasa ya, sifat seperti itu. Kemudian dari sini adik-adik, berapa tuh 8 kuadrat? 64, Masya Allah 64. 3 kuadrat berapa adik? 9, Masya Allah. Ternyata ini coret dengan ini coret dengan ini. Ya Allah, habis ya. Langsung ketemu X-nya. Berapa adik? 2017. Jawabannya C. Kurang ajar soal ini ya. Asem ini. Asem itu asik, menyenangkan gitu loh maksudnya ya. Adik jangan salah ini. Bikin gemes aja ya kalau belajar soal OSN dengan The Prams ya. Karena rumitnya udah kebuang ya, yang tinggal adalah sederhana. Oke. Terus nomor 3. Wow. Kayak gitu soalnya ya. Jangan-jangan juga sederhana, Dek. Kita baca dulu. Diketahui X adalah akar pangkat 3 dari negatif 3 pangkat 3 ditambah 1 dibagi 3 kuadrat, itu X-nya. Kemudian Z-nya adalah akar pangkat 3 dari 3 pangkat 3 ditambah 1 dibagi dengan 2 pangkat 2 pangkat 3 ya. Gitu. Jadi ini ada pembatasnya ya, pastinya gini adik biar nggak salah baca gitu ya. Oke, maka nilai dari Z per X dikurangi X per Z. Ya ampun, beginilah level soal OSN ya. Dan seperti inilah tentu saja yang adik-adik harus biasakan ya. Tetap optimis, jangan sampai minder. Oke adik ya, langsung kita goyang. Nah adik perhatian, kita siasati dulu, kita sederhanakan sebenarnya X itu apa bentuk sederhananya. Kan kalau ini sama aja pangkat ini menjadi pembaginya, ya enggak? Ya, jadi yang terjepit ini nanti juga terjepit. Adik ingat enggak? Kita ingatkan sedikit di sini ya, Dek ya, enggak apa-apa. Bahwa akar pangkat A dari B pangkat C itu kan hasilnya adalah B pangkat C per A. Ngerti ya sifat ini? Oke. Sehingga kalau kita punya ini ya, Dek, akar pangkat 3 dari negatif 3 pangkat 3 itu tidak lain adalah negatif 3 pangkat 3 per 3 ya. Negatif 3 pangkat 1 berapa, Dek? Tentu saja negatif 3 ya. Sehingga di sini akar pangkat ini sudah ketemu ya, bahwa nilainya adalah negatif 3 lalu ditambah 1 yang ini adik ya. Kemudian adik bagi dengan, nah itu ya, berapa itu? 2 pangkat 3 pangkat 2. Kalau pangkat dipangkatkan lagi kan dikalikan, Dek. Berarti 2 pangkat 3 kali 2. 2 pangkat berapa? 9 ya. Oke. Negatif 3 tambah 1 berapa, Dek? Negatif 2. Berarti nanti negatif
2 pangkat 1 ini 2 pangkat 9, berarti 2-nya tinggal pangkat 8. Ngerti ya? Ini kan 2 pangkat 1, ini pangkat 9 jadi pangkat 8. Oke. Sehingga seperti itu, nilai X-nya itu sudah sederhana banget ya. Ini adalah X-nya. Gitu adik. Kemudian berarti kalau gitu, Z-nya juga bisa kita sederhanakan. Mari coba Z-nya ya. Z sama dengan, oke dari sini, berarti sama ya, 3 pangkat 3/3. Itu berapa dek? Berarti 3 ya. Kemudian ditambah dengan apa? 1 dibagi 2 pangkat adik 2 kali 3. Ya, pangkat berapa itu? Ya, dia adalah pangkat berapa dek? Ya, seperti tadi ya. Seperti tadi, berarti pangkat 6 gitu ya. Jadinya seperti ini. Oke ya. Sampai sini tahu adik ya? Oke, baiklah. Sebentar. Kayaknya ada sesuatu ini ya. Pangkat dipangkatkan itu dikalikan ya, Dek ya. Berarti pangkatnya ya 2 pangkat 3 kuadrat itu maksudnya ya, berarti sudah tidak masalah ya. Sementara yang ini adalah 2 pangkat 3 ya. Kalau 2 pangkat 3 itu berapa? 8 dong, di sini aja yang kita sedikit keliru ya. Sehingga jadinya 3 tambah 1 berapa? 4 ya. 4 itu 2 kuadrat. Kalau itu 2 kuadrat berarti apa, Dek? 1/2 pangkat 6 ya, biar bentuk-bentuknya mirip dengan itu. Ternyata inilah Z-nya. Oke, adik-adik, X dan Y sudah kita temukan ya. Setelah itu, mari dengan apa yang ditanyakan ya, kita berrefreshing di sini ya. Z per X, oke, Z-nya 1/2 pangkat 6 dibagi X-nya negatif 1/2 pangkat 8. Ini Z per X dikurangi dengan X per Z. Kita ikuti aja, nggak masalah. X-nya negatif 1/2 pangkat 8, itu X-nya, dibagi Z 1/2 pangkat 6. Gitu, adik-adik. Gitu ya, Dek ya, nggak masalah ya. Baiklah, sini aja biar lebih enak ya. Kalau seperti ini ya, pastinya nanti akan negatif ya, Dek ya. Negatif. Ya. 1/A dibagi 1/B itu B per A. Berarti sama aja 2 pangkat 8 dibagi 2 pangkat 6. Negatifnya sudah saya tulis di sini. Kemudian min, oh ternyata nanti menjadi plus ya. Berarti apa? Ini naik 2 pangkat 6 dibagi dengan 2 pangkat 8 ya. Betul gitu adik ya. Oke. Nah, tinggal gampangnya ini. Berarti negatif 2 pangkat 2. 2 pangkat 2 berapa, Adik? 4 ya. Kemudian ditambah dengan, ayo berapa ini? Berarti kan ya 1/2 kuadrat berapa, Adik? 1/4 gitu ya. Betul, Adik? Gitu kan ya? Oke. Nah, tinggal masalah SD ini ya. Betul ya, samakan penyebut yuk dengan 4. Berarti negatif 16 tambah 1. Berapa, Adik? Negatif 15. Subhanallah. Akhirnya kita sampai pada tujuan ya. Negatif 15 dibagi 4. Asik, Adik ya? Asik banget ya? Oke. Nah, intinya, Adik, kalau kamu melihat rumitnya bentuk ini sudah kecil hati ya, sudah wassalam ya. Tetap harus optimis, kita maksimalkan berpikir kita dan yakin pasti ada jalan. Ternyata dari tadi cuma ngejak bercanda terus soalnya ya. Gitu, Adik ya. Baiklah, mari kita ikuti soal-soal berikutnya. Wow, bagaimana ini? Oke. Perhatian, Adik-adik. Di nomor 14, astagfirullah. Sekilas begitu selalu ya kita dibuat apa ya? Kalau musim lockdown gitu ya, tapi ini yang lockdown hati kita, ini hati kita down ini ya. Tapi tetap sekali lagi kita harus optimis. Mari kita cermati. Jika A adalah akar kuadrat dari 2 pangkat 2018 dibagi 1/8 dan B adalah
akar kuadrat dari 2 pangkat 2020 dibagi 1/16. Maka nilai B per A dikurangi 2 adalah berapa? Ya. Adik, coba konsentrasi di angka ini. Kita kayaknya harus sederhanakan dulu nih. Sebenarnya A itu siapa? Gitu ya. Kalau nggak ditulis adik, maka yang terjepit di sini angka berapa? 2 kan? Maka mari kita pakai sifat kita tadi. Berarti 2 itu, oke, ya akarnya kita hilangkan. Pangkat 2018 dibagi 2. Berapa, Dek? 2018 bagi 2 berarti 1009. Bagaimana? Sampai sini tahu ya? Terus 1/8, 1/2 pangkat 3 berarti 2 pangkat negatif 3. Ngerti adik ya sampai di situ? Nah, gitu. Sehingga ternyata A-nya menjadi sederhana sekali, yaitu 2 pangkat 1009 ini naik berarti ditambah. 1009 ditambah 3 berapa adik? 1012. Alhamdulillah, sederhana sekali bentuk dari A. Ternyata 2 pangkat 1012 ya. Oke, adik-adik, kita lanjutkan. Sekarang mari kita sederhanakan B kayaknya dengan cara sama, adik. Enggak tertulis berarti 2. Maka itu adalah yang di atas 2 pangkat 2020 bagi 2. Berapa, adik? 1010. Cocok ya? 1/2 pangkat 4 berarti itu 2 pangkat negatif 4. Adik-adik, betul ya? Maka kalau itu kita naikkan ya, berarti 2 pangkat 1010 ditambah 4. Dia adalah 1014. Oke, inilah B ya. Betul kan ya? 10 tambah 4 tentu 14 ya. A dan B-nya udah ya. Berarti tinggal apa yang diminta oleh soal itu. Mari semakin semangat dong ya. Sehingga bahwa nilai dari B per A dikurangi 2 itu tidak lain adalah, mari kita pakai B-nya adalah 2 pangkat 1014, A-nya adalah 2 pangkat 1012. Lalu nanti kita kurangi dengan 2. Adik-adik, kalau gini dinaikkan kan pangkatnya mengurangi ya. 1014 dikurangi 1012 berapa? 2 kan? Berarti 2 pangkat 2 dikurangi 2. Ya, adik. 2 pangkat 2 berapa, adik? 4. 4 kurangi 2 berapa? Wow. Selesai. Gimana, adik? Sampai sini ngerti? Ya? Jelas banget loh, adik ya. Jelas banget itu, ya. Harus paham. Baik ya. Kita sudah selesaikan itu. Oke. Ternyata selalu asik ya, selalu ada cara, selalu ada jalan. Syaratnya apa? Kita kuasai konsep secara baik ya. Tentu juga terampil, dan itu semua caranya adalah dilatih. Pertama memahami dulu, kemudian dibiasakan dengan melatih ya. Adik mengikuti video ini adalah salah satu usaha untuk melatih ya. Oke. Kemudian nomor 15 adik, perhatian ya. Kita ganti masalah kayaknya ya, bukan pangkat dan akar lagi, tapi nomor 15 itu tentang apa itu, Dek? Barisan bilangan. Oke. Nah, adik-adik, barisan bilangan itu luar biasa ya. KSN seneng pasti. Ya. TU CPNS seneng, TU STAN seneng, TPA seneng, tes potensi akademik ya. Maka saya sudah berpesan jangan sampai adik tidak menyukai ini. Padahal ya, ini rahasianya selalu berbelit-belit dan ada saja. Nah, secara lebih dalam ada channel The Prams ya, yang pola bilangan itu ada 2 bagian adik ya. Ada 2 bagian. Itu meskipun materi di situ tertulis kelas 8 SMP ya. Nanti linknya saya berikan ya di deskripsi link ini. Ternyata itu saya dalamkan, sangat dalam. Ya, kenapa? Biar sekalian ya memahami benar. Nanti di SMA sudah enteng ya. Terus masuk tes kemana-mana ada itu ya. Kalau lupa tinggal buka channelnya lagi. Oke, sekarang coba kita cek ini. Bagaimana ini? Diketahui suatu barisan bilangan 2, 3, 2, 6, 6, 24, 30, 144.
suku berikutnya adalah. Sukanya seperti itu memang ya. Nah, adik-adik, untuk tahu suku berikutnya berapa, berarti kita harus tahu polanya. Baik, kita tulis dulu. 2, 3, 2, 6. 6, jangan sampai kelewatan ya. 24, 30, 144 berikutnya berapa? Ya, ini hanya satu angka berikutnya, satu bilangan berikutnya, kadang dua bilangan berikutnya. Asal pola sudah ketemu, ya, itu nggak masalah. Ya, sekarang adik-adik perhatian. Kalau ini selisihnya nggak acek, berarti jangan berpikir ini barisan aritmatika. Rasio juga nggak acek ya, jangan berpikir ini geometri, bukan. Berarti dia mempunyai pola tertentu. Kalau saya lihat 2, 3 kok 2 lagi. Sepertinya ini nggak bisa dipolakan ya. Jangan-jangan loncat deh. Coba, kita berpikirnya loncat. 2-nya dengan 2 ini. Kalau loncat berarti nanti dengan 6. Terus 6-nya dengan 30. Terus ininya nanti dengan kesana, entahlah. Betul gitu? Kayaknya gitu ya, Dek ya. Nah, coba cermat. 2 ke 2 kali berapa? Kali 1. 2 ke 6 kali berapa, Dek? Kali 3. Betul ya? 6 ke 30 kali berapa? Kali 5. Masya Allah, udah ketemu. Ini kali 1. Ini kali 3. Ini kali 5. Oke? Nah, sekarang polanya sudah jelas. 1, 3, 5. Pasti adik-adik langsung ngomong berapa? 1, 3, 5, terus 7. Ya, berarti ini kali 7. Masya Allah. Ya, berarti berapa ini? 30 kali 7. Dia adalah 210. Soal apa ini? Ya, gitulah adik ya. Kita harus berpikir banyak kemungkinan ya. Tentu saja misalnya 2 angka berikutnya baru kita harus berpikir tentang ini adik ya. Polanya berarti yang ini dengan ini. Nanti dengan ini. Nanti dengan ini. Dan ketemu angka berikutnya misalnya ya. Tapi ini kan nggak ditanya. Ya enggak apa-apa sekalian belajar. Oke ya adik siap ya. Coba kira-kira kayak apa? 3 ke 6 kali berapa? Kali 2. 6 ke 24 kali berapa? Kali 4. Ya. 24 ke 144. Ya, kali berapa, Dek? Kali 6. Pasti pola berikutnya adik tahu. 2, 4, 6 tentu 8 kali 8. Maka pola berikutnya apa? Di sini adalah adik apa? 144 kali 8. Misalnya ditanyakan. Tetapi itu kan tidak. Ya. Hanya satu suku berikutnya, bukan 2 suku berikutnya. Ya, ternyata The Prams menjawab melebihi apa yang ditanyakan. Gila, gitu ya. Ngerti adik? Harus optimis, tidak boleh patah semangat. Oke, ya. Oke, sekarang ke nomor 16. Gimana lagi nih? Ya, mainnya dengan gambar. Perhatikan gambar berikut. Adik-adik, kartu-kartu disusun seperti gambar. Oke. Kartu-kartu disusun seperti gambar. Itu ya adik ya. Kemudian adik-adik, bahwa kartu-kartu ya yang disusun seperti gambar itu banyak kartu pada pola ke-7 berapa? Perhatian adik. Ini yang disusun kartu loh ya, kartu disusun. Berarti ada berapa kartu ini? Tentu saja ini adalah 3 kartu. Sama saja kita bisa ngitung garisnya. 1 garis itu 1 kartu. Ya, fahaminya gitu. Berarti ini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ini 9. Ya. Kemudian berikutnya adik, ini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Ada 18. Begitu. Ya. Ini ada berapa? Ya kita hitung aja. Banyak ini ya. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 6, 7, 8, 9, 20, 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30. Ternyata 30. Ya.
Oke. Nanti pola ke-7 berapa? Padahal ini hanya baru sampai pola ke-4. Gitu adik ya. Berarti ya adik-adik, kita suruh neruskan sampai pola ke-7. Kita mulai. Mulanya angka 3. Habis 3 angka 9. Habis 9 angka 18. Setelah itu 30. Sampai pola ke-7. Ya. Ini N-nya 1. Suku ke-2. Suku ke-3. Suku ke-4. Suku ke-5. Suku ke-6. Dan yang ditanyakan suku ke-7. Oke, adik? Ngerti ya? Baiklah. Ini pembatasnya ke sana. Iya, keren adik ya. Oke, sekarang perhatian. Kita amati adik. 3, 9, 18, terus 30. Kayaknya kalau dikalikan, enggak deh ya. Masa kali 3 terus kali 2? Enggak. Ini cenderung lebih pada selisihnya saja kalau saya melihat. Selisihnya berapa adik? 3 ke 9, 6. 9 ke 18, 9. 18 ke 30, 12. Wow, asik banget kayaknya adik. Ya, adik-adik. Ya kan? Ternyata selisihnya naik. Tapi ini bisa kita lihat. 3. Ke 12 berapa? 3. Nah ini sudah tetap tidak naik lagi. Ya. Maka ini namanya pola dijumlah tetapi bertingkat 2. Pola dijumlah bertingkat 2. Lah bagaimana penyelesaiannya adik-adik? Kalau suku yang ditanyakan tidak terlalu banyak, ini hanya sampai suku ke-7 ya adik ya. Maka kita tinggal teruskan saja. Kan nggak banyak, cuma loncat 3. Tapi coba ditanyakan suku ke-30, kan nggak mungkin kita secara manual. Maka ada cara kita menggunakan AN kuadrat ditambah BN ditambah C. Ya, itu rumus yang kita pakai. Ya, rumus suku ke N-nya maksudnya. Lah, bagaimana rumus itu? Sudah saya jelaskan detail sekali ya di link matematika kelas 8 SMP pola bilangan. Saya sampai ke situ padahal membahas kelas 8 SMP. Ya. Lah ini lebih sederhana dari itu adik ya, karena apa? Hanya sampai ke 7, ngerti ya? Artinya yuk, berarti ini nanti harus ditambah lagi dengan 3 untuk kesananya. Ya, 12 ditambah 3 berapa adik? 15. Berarti 30-nya ini ke sini tambah 15 berapa? 45. Gitu ya. Jadi urutnya begitu. Sekarang kembali ke sini ya. Berarti harus untuk ke sini tambah 3 lagi. 15 ditambah 3 berapa adik? Iya, dia adalah 18 ya, 18. Gitu. Kemudian 45 ya. Itu adik tambahkan dengan 18. Berapa? Dia adalah 63. Gitu ya. Oke, berarti satu langkah lagi yuk. Tambah 3. 18 tambah 3 berapa, Dik? Ya, 21 ya. Berarti 63 ditambah 21. Adik-adik, 63 tambah 21 berapa ya, Dik ya? Lebih sederhana, kita lanjutkan polanya tanpa rumus. Kenapa? Karena hanya sampai ke 7. Ada 84, alhamdulillah sudah disediakan oleh pembuat soal adik ya. Begitu. Ingat ya, pesan saya adik yang mau KSN ya, matematika, jangan sampai tidak kenal rumus UN sama dengan AN kuadrat plus BN plus C ya. Maka buka link saya tentang pola bilangan. Siap? Oke, harus siap dong ya. Ini udah selesai. Wow. Ternyata adik ya, coba adik perhatikan dari awal sampai sekarang. Antara nulis soal dengan penyelesaiannya panjang mana adik? Selalu panjang soalnya. Gitu kan? Nggak pernah kekurangan tempat ya. Ini berbeda dengan versi pembahasan-pembahasan umumnya. Itu selalu pembahasannya lebih panjang. Yang Pram kan beda adik ya. Maka bersyukur adik yang menemukan channel ini dan bisa setia. Insya Allah ya. Cepat atau lambat ilmu Pram akan adik-adik warisi, bahkan melebihi ya gitu. Seorang pendidik itu senang kalau muridnya melebihi
gurunya ya, beda dengan guru silatnya deh ya. Kalau silat nggak seneng itu ya, karena nanti kalau udah jahat ngelawan gurunya ini ya. Oke, nomor 17 bagaimana itu, masih tentang pola bilangan nanti ya, perhatian. Jika 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 merupakan barisan bilangan yang terdiri dari semua bilangan asli, betul kan ya? 1, 2, 3 gitu. Apabila yang merupakan bilangan kuadrat dan bilangan kelipatan 5, perhatian, itu dihilangkan sehingga membentuk pola barisan bilangan baru, iya tanpa itu. Maka bilangan 99 itu suku keberapa? Wow. Ya adik-adik, masa sih kita akan membariskan bilangan 1 sampai 99? Itu kan hal yang mustahil. Oh, maaf kebalik. Itu kan hal yang mustahil, adik. Ya, itu manual banget. Coba kita berpikir yang lebih matematis. Ya, adik. Pertama, sadarilah 1, 2, 3, dan seterusnya sampai 99 itu ada berapa suku? Ya, kali ini kan jelas sekali ya. 1 sampai 99 ya sudah, berarti ada 99 suku. Awalnya begitu. Kemudian nanti akan dikurangi dengan yang namanya bilangan kuadrat. Adik, kenal ya? Bilangan kuadrat itu siapa? 1 kuadrat 1, 2 kuadrat 4, gitu kan ya? 3 kuadrat 9, dan seterusnya sampai 9 kuadrat berapa? 81. Mengapa 10 kuadrat nggak ikut? Karena 10 kuadrat adalah 100, padahal tertingginya hanya 99. You know? Oke ya adik-adik. Nah, berarti bilangan kuadrat ini ada berapa suku? Adik, ini kan 1 kuadrat sampai 9 kuadrat ya, Dek ya. Sehingga praktis dan otomatis ini ada 9 suku. Betul adik? Ngerti ya? Iya, jelas sekali. Itu bilangan kuadratnya. Kemudian juga dikurangi bilangan kelipatan 5. Mari kita lihat. Kelipatan 5. Iya adik-adik. Ya, bilangan kelipatan 5 itu mulainya berapa? 1 enggak? 1 bukan kelipatan 5, berarti mulainya adalah 5 itu sendiri. Ya, mulainya 5 itu sendiri. Habis itu berapa, Dek? 10. Terus 15 dan seterusnya ya. Nah, terakhir angka berapa ini? Sebelum 99. Tentu 95. Coba ada berapa suku? Ya. Ya sama aja 95 dibagi 5, gitu kan ya. Berapa Dek 95 bagi 5? Dia adalah 2 berapa? Nggak nyampe 20 ya. Kurangi 1. 19 suku. Ngerti ya? Oke. Ya. Terus nah, kita nggak boleh ditipu, nggak boleh kurang teliti, nggak boleh kurang cermat. Harus teliti dan cermat. Ada nggak dua ini yang beririsan? Apa itu beririsan? Artinya itu merupakan bilangan kuadrat tetapi juga kelipatan 5. Berarti beririsan ini, interseksi. Ada kan? Yaitu di angka berapa, Dek? Di angka 25. Itu beririsan ya, yaitu 5 kuadrat dan dia juga kelipatan 5. Nah, berarti kalau beririsan ya, tentu saja dia ditulis 2 kali. 25 itu ditulis 2 kali. Ya, gitu. Maka nanti ini tentu berakibat. Kira-kira apa akibatnya? Ya, maka coba mari kita berpikir. Berarti banyaknya suku ya adik-adik. Maka 99 adalah suku keberapa? Itu tentu saja totalnya 99 adik ya. Kemudian dikurangi, ini yang dihilangkan ada 9 suku, dikurangi lagi, yang dihilangkan ada 19 suku, tapi ada 1 angka yang beririsan, berarti masih harus ditambah dengan 1. Gitu loh, Dek. Ngerti ya? Mengapa tambah 1, Dek?
Iya, bahwa 25 adalah angka yang beririsan ya. Ini saling kari. Ini yang saling kari 25 tapi yang saling kari 1. Asik ya, Dek ya? Asik banget ya. Sehingga, Dek, kita dapatkan berapakah hasilnya ya. Berapa itu kalau kita hitung? Ternyata adalah 72. Jangan-jangan ada, Dek, 72. Masya Allah, Alhamdulillah, betul-betul ada ya, 72. Coba, Adik, seandainya kamu nggak berpikir ditambah 1, berarti tidak berpikir ada angka yang beririsan, berarti tidak ditambah 1, maka 71 ada? Juga ada ya. Gini loh ya, ini soal bagus ini. Sehingga ketika ada pihak-pihak yang tidak cermat dengan ini, dia pun akan menjawab karena memang merasa ada, maka kemudian merasa benar, padahal itu salah. Ya, luar biasa. Soal yang bagus memang seperti itu ya. Kalau Depra mengatakan bagus ya, tentu adik-adik mengatakan ya, soal jahat gitu ya. Kok beda ya. Oke, kita beda paradigma, Adik, ternyata ya. Pelan-pelan akhirnya kita harus sama itu ya. Oke, baiklah, 18 ya, sik. Perhatian, Adik, diketahui 3 bilangan yang membentuk barisan aritmatika. Apabila ketiga bilangan tersebut dijumlahkan hasilnya 27, dan apabila dikalikan hasilnya 648, ketiga bilangan tersebut berturut-turut adalah begini, Adik. Mau cara apa? Cara kilat atau cara biasa? Karena di sini cara kilat bisa langsung kita masukkan gitu ya. Tahu barisan aritmatika itu cirinya apa, Dek? Selisihnya selalu sama ya. Bedanya itu tetap. Ya udah, kita cek aja. Kalau ini bukan barisan aritmatika berarti salah. 6 ke 10 tambah berapa? Tambah 4, 10 ke 11 tambah 1. Ini bukan barisan aritmatika. 6 ke 9 tambah 3, ini tambah 3. Ya, ini barisan aritmatika, berarti ntar dulu. 7 ke 9 tambah 2, 9 ke 12 tambah 3. Wow, bukan lagi. Nah, baru dari definisi barisan aritmatika sudah 2 jawaban salah. Kalau adik pengen ngawur ya jangan A dan C, kalau nggak B ya D, kan gitu ya. Tapi masa sih seorang Depram ngajari ngawur ya? Enggak ya, Dek ya? Enggak, jangan. Kalaupun harus pakai satu trik, jangan ngawur. Berikutnya gini, dijumlahkan hasilnya 27, coba dijumlah. 6 tambah 9, 15 tambah 12, 27, oke. Ini 14 tambah 13, juga 27, ya sudah lewat. Berarti kita tidak bisa nyoret dari si batasan ini. Sekarang batasan yang ini. Dikalikan 648. Oke, Adik, 6 kali 9 berapa? 54 ya. 54 kali 12, 4 kali 2 itu 8. Angka terakhirnya sudah connect, coba ini. 5 kali 9, 45. 45 kali 13, berarti angka terakhirnya 5 kali 3 itu 15. Nah, nggak connect, salah. Berarti ini sudah benar. Gitu aja. Ya, itu cara apa, Adik? Triksnya untuk menjawab cepat. Tetapi, Adik, pada kesempatan ini sekali lagi, ya, Deprams juga pengen mengajarkan adik-adik untuk mengerti konsep. Sehingga ketika itu dikembangkan, ya, tetap tidak ada masalah, ya. Meskipun kita sudah menjawab secara cepat, tapi mari secara konsep bagaimana, ya, akan kita bahas. Adik, ini adalah barisan aritmatika, ya. Maka 3 bilangan itu kita misalkan, caranya gini, Adik. Lebih enaknya itu yang ada di tengah, ya. Itu kita namai N, itu yang di tengah. Berarti yang sebelumnya adalah N itu dikurangi beda. Yang sesudahnya apa? N itu ditambah beda. Tentu saja seperti ini ya. Betul, Adik? Kita misalkan itu 3 bilangan itu. Ketika nanti N dan B-nya ketemu, ya sudah 3 bilangan itu akan ketemu. Ngerti? Nah, terus bagaimana cara menemukannya? Ya dari batasan-batasan yang ada. Adik, yang pertama, dijumlah hasilnya 27. Berarti ini Adik jumlah. N dikurangi B, ini ya suku pertama, ditambah dengan N suku kedua, ditambah suku ketiga N ditambah B, hasilnya adalah 27. Oke. Ya, Adik-adik. N tambah N tambah N, ini min B plus B. Iya, keren. B-nya langsung coret, B-nya hilang. N tambah N berapa, Adik? 3N. 3N-nya adalah 27. Wow. Langsung ketemu N-nya
9 gitu ya, 27 bagi 3. Oke, dari batasan itu langsung kita temukan. Sekarang adik, berikutnya kalau dikalikan hasilnya 648 ya, artinya kita ngalikan apa? 3 bilangan itu berarti N kurangi B gitu ya, dikalikan N gitu ya, dikalikan N ditambah B gitu adik. Hasilnya adalah 648 gitu ya. Oke, adik-adik, ini ada bentuk yang asik banget ya. N min B dikalikan N plus B ya. Adik perhatian, mengacu pada rumus ya. A ditambah B kali A dikurangi B, itu hasilnya apa adik? A kuadrat dikurangi B kuadrat. Tahu ya rumus ini? Kita terapkan di sini. N min B kali N plus B ya, tentu saja N kuadrat dikurangi B kuadrat ya. Ini perkalian itu berarti ini masih kita kalikan dengan N kurung kemudian kali N ya. Inilah yang hasilnya adalah 648. Kayaknya asik banget ini ya. Gitu adik ya. Berarti N-nya pangkat 3 dong. Ya nggak harus gitu. Kenapa harus begitu? Orang N-nya saja sudah berbentuk angka. Ya langsung aja kita pakai. Orang kok suka repot toh kamu itu ya. N kuadrat 9 kuadrat 81 dikurangi B kuadrat dikalikan N-nya 9. Dia adalah 648 gitu adik ya. Ngerti adik ya? Oke. Sehingga ini akan kita selesaikan tentu saja. Berarti kita gimana melangkahnya? Tentu saja paling gampang ini dicoret dulu. Nah gitu, dicoret ya. Begitu dibagi 9. Sehingga nanti kita akan ketemu ya B kuadratnya ke sini. Oke adik ya. Ini dibagi 9 itu untuk mengurangi 81. Ya. Berarti berapa adik? B kuadratnya adalah 9 gitu ya. Sehingga dari sinilah kita ketemu nilai B-nya. Berapa adik? Adalah 3. Bayangkan adik, N-nya ketemu, B-nya ketemu. Ya. Berarti siapa 3 bilangan itu? Kembali yang kita misalkan tadi, N dikurangi B. 9 dikurangi 3. Koma. Yang di tengah adalah N. N itu adalah 9. Yang sebelah kanannya N ditambah B. 9 ditambah 3. Itulah 3 bilangan itu. 9 kurangi 3. 6. Terus 9. 9 tambah 3. 12. Oke. Adik punya 2 mata ya. Mata kiri untuk melihat jawaban B. Mata kanan untuk melihat hasil pembahasan dari The Pram. Samakah? 6, 9, 12, 6, 9, 12. Subhanallah. Bukan sulap, bukan sihir ya. Tetapi logis, analitis, dan matematis ya. Gitu adik. Ngerti ya? Ya kan yang makin asik aja ini. Oke deh. Adik-adik. Makin semangat ya. Asik banget. Ya. Ternyata makin susah itu soal, makin rumit itu soal ya. The Pram makin tertantang dan insya Allah The Pram makin kelihatan. Kalau ngerjakan soal yang gampang-gampang aja mah ya umum ya. Tapi yang pakai kayak gini ya, kita harus semakin tertantang dan semakin tertarik. Oke, saran nomor 19. Apa pula ini? Iya, harus besar hati, harus besar hati. Oke ya. Adik-adik, perhatian. Pertanyaannya dari gambar itu berapakah nilai dari mu? Ini mu adik ya. Bacanya mu. Barangkali adik belum pernah baca itu. Baik. Nah, karena ini main sudut, kayaknya akan jadi asik banget ya. Kalau saya tambahi garis bantu. Oke adik. Nanti akan semakin kelihatan kalau kita tambahi garis bantu. Ini juga. Kita tambah garis bantu. Di soal nggak ada loh dek ya. Kita yang membuat. Ini juga. Kita tambahi garis bantu sehingga nanti apakah sudut itu dalam berseberangan atau sudut bertolak belakang atau sudut sehadap itu akan kelihatan ketika kita punya garis-garis sejajar gitu kan. Sifat sudut kan seperti itu. Betul adik? Iya dong. Nah,
sesudah itu adik, untuk menentukan mu, mari kita jalan dari sebelah kiri. Adik, ini garis lurus. Sudah ada 150. Berarti yang di sini berapa? Kalau lurus kan 180. Kurang berapa, Dek? 30 derajat. Betul? Gitu ya, Dek ya. Nah, kalau 30 ini dengan ini kan namanya apa? Dalam berseberangan. Berarti besarnya sama. Ini juga 30. Ya. Adik-adik, ini 40. Ini sudah 30. Adik, berarti tinggal kurang berapa, Adik? Kurangnya tinggal 10. Ya, kalau dijumlah adalah 40. Baik, adik-adik. Sekarang ini 10 ini ya. Dengan ini kan ya termasuk apa? Sudut dalam berseberangan. Ya kan, Dek ya? Maka ini berarti adalah 10 juga. Gampang banget ya, Dek ya. Ini 10 padahal ini 60. 60 sudah ada 10, Adik. Kurang berapa? 50 ya. Sehingga otomatis dengan ini juga dalam berseberangan. Berapa ini? Tentu saja 50 derajat. Gitu ya. Urutannya begitu. Ini baru mu yang sebelah kiri. Berarti kita harus menemukan ini, Adik. Ya. Coba sekarang kita jalan gantian ya. Jalan dari kanan. Gitu ya. Ingat, Adik. Ini 20. Berarti ini dalam berseberangan ya. Maka besarnya berapa? Ya sama. 20. Gitu, Adik ya. 50 sudah ada 20, Adik. Kurang berapa, Adik? 30 ya, gitu. Ini dengan ini ternyata adalah sama dalam berseberangan kan ya, maka 30 derajat. Adik-adik, saudara-saudara sekalian, ditanyakan sudut mu. Lihat sini, ini yang ditanya. Wow, berarti enteng banget dong. Kenapa? Tentu saja hanya tinggal ditambah ini ya. Jalan dari sebelah kiri 50 derajat, jalan dari sebelah kanan 30 derajat. Nggak usah kalkulator ya, Dek ya. 50 tambah 30. Kurang ajar ini soal ya. 80 derajat tadi. Apa sih susahnya? Nah, gitu ya. Dengan hati optimis, ya percaya diri harus, bangga wajib. Tapi sombong nggak boleh, Adik. Ya, begitu ya. Cara kita, watak seorang juara itu seperti itu ya. Oke, Adik-adik. Sudah? Kenapa? Terpukau ya, terpana ya. Boleh, tapi setelah itu jadikan sebuah cita-cita ya. Ketika The Prams ya waktu itu mengikuti UKG, nilai kemampuan profesionalnya bisa 99,21 ya, nyaris tidak salah ya. Adik bukan tidak mungkin mengikuti jejaknya ya di berbagai tes, di berbagai lomba ya. Soal UKG juga nggak main-main, Adik ya. Itu soal yang dibuat untuk level guru-guru ya, sehingga bagaimana itu bisa terjadi? Ya ternyata bisa. Jadi artinya apa? Saya memberi semangat ke adik-adik, enggak ada yang tidak mungkin ya. Tapi ingat, semua melalui proses ya. Prosesnya itu bagaimana? Prosesnya itu ya banyak komponennya. Adik harus rajin, adik harus banyak belajar, adik harus banyak referensi, adik harus tekun, adik harus konsisten ya, dan seterusnya. Tentu saja tetap tidak kalah dengan berdoa dan akhirnya tawakal. Gitu, Adik ya. Oke. Tetap semangat. Ya, ada tausiahnya juga ini. Kalau kayak gini, The Pram kayak ustadznya deh. Alhamdulillah. Nah, di bagian 2 ini tinggal ada satu soal untuk kita bereskan. Soal apa ini ya? Nggak boleh takut, nggak boleh kecil hati. Ayo, harus besarkan hati. Adik, coba kita kasih kesempatan memahami, ya. Ini soal gampang apa soal susah sih? Ya, kalau dituliskan dalam level OSN, level KSN ya, tentu sesuatu banget ya. Tetapi ketika enggak tahu nanti kalau jadi gampang, kamu jangan marah dengan The Prams ya. Perhatian. Persegi panjang berukuran 9 cm kali 5. Kayaknya sudah terdeteksi ini 9. Ini 5, berarti semuanya ini ya, total Adik. Daerah yang diarsir adalah satu-satunya bangun yang di dalam persegi panjang ya, yang bukan persegi. Ya. Jadi satu-satunya yang bukan persegi, artinya yang lain itu persegi. Satu adalah persegi, jelas ya, 5 dan 5. Berarti 2 ini juga persegi. Ya. Kalau gitu, ini 4, berarti ini juga
4. Lagi pula sudah ada informasi dari sini. Oke? Cocok ya, Adik ya. Cocokologi. Ilmu kecocokan. Oke. Kemudian Adik. Oke. Selanjutnya. Berapa sentimeter persegi luas yang diarsir? Ya, Adik-adik. Pertama yang harus kita temukan apa? Tentu bangun 3 ini. Lihat paling kanan 5. Ini ke sini sudah jalan 4, berarti kurang berapa, Adik? 1 bukan? Berarti ini 1 cm. Karena selain yang diarsir adalah persegi, berarti 3 pun persegi, dia adalah 1 cm. Wow, keren Adik ya. Padahal ini ke sini adalah 4, ini 1. Berarti di sini berapa, Adik? Ya 3 toh ya. Kan 3 tambah 1, 4. Padahal ini tadi naiknya 1. Jadi luas yang diarsir itu bagaimana? Adalah persegi panjang dengan panjang 3 dan lebarnya 1. Masya Allah, 3 kali 1 adalah 3, saudara-saudara. Jawabannya B. Wow. Ya, nggak ada susahnya sama sekali ya. Asik banget ya. Oke Adik, soal ini sebenarnya sudah cukup aplikatif, sudah bagus, dan betul-betul pernah keluar di Olimpiade Sains Matematika ya. Oke, ternyata seperti ini Adik ya. Boleh terpukau, tapi dalam hati harus ada niat yang besar untuk mengikuti. Oke ya, mengikuti sang juara supaya adik-adik juga menjadi juara ya. Tetap doa The Pram bersama adik-adik. Ini baru bagian yang kedua dan akan berlanjut terus 3 dan seterusnya sampai sebanyak-banyaknya adik-adik mengenali dan membiasakan dengan soal-soal KSN atau OSN Matematika SMP ini. Oke, tetap setia dengan The Pram. Saya ingatkan yang belum subscribe, rugi besar, segera subscribe ya. Karena tentu saja akan ada pemberitahuan setiap kali video terbaru The Prams upload. Gitu ya adik-adik ya. Oke, tetap semangat, jenius mendadak bersama The Prams.